Di sebuah kerajaan yang jauh tersembunyi di balik pegunungan tinggi, hiduplah seorang putri cantik bernama Aisyah. Namun, berbeda dengan putri lainnya, Aisyah telah buta sejak lahir. Ia selalu mengenakan kain penutup mata untuk menutupi matanya yang tak pernah melihat cahaya dunia. Meskipun demikian, kecantikannya tetap memancar seperti bintang yang berkilauan di malam hari. Aisyah selalu menikmati angin pagi di balkon istananya. Meski tak bisa melihat, ia bisa merasakan setiap hembusan angin, suara gemericik air mancur di taman, dan aroma bunga-bunga yang tumbuh di sekitar istana. Setiap hari, Aisyah berjalan di taman istana, menikmati keindahan yang tak bisa ia lihat, namun selalu ia rasakan dengan hatinya. Ia percaya dunia tak hanya bisa dilihat dengan mata, tetapi juga dengan jiwa. Aisyah memiliki bakat luar biasa dalam bermusik. Melodi yang ia ciptakan mampu menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Musik adalah caranya berbicara kepada dunia, meski dunia tak pernah bisa ia lihat. Malam adalah waktu yang paling Aisyah sukai. Dalam kesunyian malam, ia sering berbicara dengan bulan dan bintang-bintang, membayangkan dunia di luar sana yang tak bisa ia lihat. Namun ia percaya dalam kegelapan matanya ada cahaya yang selalu menyertai jiwanya. Putri Aisyah adalah simbol kekuatan dan ketabahan. Ia mengajarkan kepada semua orang di kerajaannya bahwa cinta dan kebaikan tidak membutuhkan mata untuk bisa dirasakan, hanya hati yang tulus. Meskipun ia hidup dalam kegelapan, hati dan jiwanya selalu dipenuhi oleh cahaya. Pada suatu hari, Putri Lili, sepupu dari Putri Aisyah, mengajaknya jalan-jalan keluar istana. Namun di balik itu tersimpan niat jahat untuk mencelakai Putri Aisyah. Saat kereta melaju di sepanjang jalan, Putri Aisyah merasakan kegembiraan yang mengalir dalam dirinya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. "Sepertinya kita punya masalah," kata Putri Lili. Suaranya penuh sindiran. Sang kusir pun turun untuk memeriksa keretanya, mengungkapkan bahwa terjadi kerusakan pada kereta yang ditumpangi sang putri. Putri Aisyah dan Putri Lili pun turun dari kereta. Sang putri tidak menyadari niat jahat dari sepupu dan sang kusir kereta. Mereka pun meninggalkan sang putri seorang diri di dalam hutan. Matahari pun tenggelam di balik cakrawala, membuat hutan menjadi gelap gulita. Ketakutan pun menyergap Putri Aisyah saat mendengar lolongan serigala di kejauhan. Untuk mencari perlindungan, ia berjongkok di bawah pohon besar dan karena kelelahan akhirnya membuatnya tertidur. Saat cahaya lembut sang mentari menembus dedaunan, Aisyah pun terbangun, mendengar suara misterius yang tidak pernah ia dengar dalam hidupnya. Kebingungan melanda saat ia berdiri. Ia mencoba mencari arah suara tersebut. Tiba-tiba, suara aneh mendekat menarik perhatiannya. Sebuah mobil mendekat dikemudikan oleh seorang pemuda tampan bernama Albert. Matanya melebar karena tak percaya melihat Putri Aisyah
Seorang gadis berpakaian aneh berdiri sendirian di tempat terpencil dengan kain yang menutupi matanya. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Albert lembut, merasakan kecemasan Putri Aisyah. Putri Aisyah ragu, tetapi ia tetap mengangguk, masih bingung dengan dunia baru di sekitarnya. Dengan penuh kasih, Albert mengundangnya masuk ke dalam mobil, berharap bisa membantu sang putri. Saat mobil melaju, Aisyah takjub dengan benda aneh yang membawanya pergi. Albert menceritakan tentang dunia yang ditempatinya. Kata-katanya membuka pikiran Putri Aisyah. Lambat laun, ia mulai mengerti meskipun masih ada keraguan di dalam hatinya. Tiba di villa milik Albert, Putri Aisyah disambut oleh dunia penuh warna dan suara yang hanya bisa ia bayangkan. Albert memberikan pakaian yang sesuai dan memperkenalkannya pada kehidupan modern yang penuh kejutan. Setiap hari ia belajar tentang kebiasaan baru, dari teknologi hingga hiburan. Di kerajaan, kegemparan pun melanda. Semua orang mencari Putri Aisyah yang hilang. Raja dan ratu merasa sangat putus asa. Di sisi lain, Putri Lili diam-diam merasa puas, yakin bahwa Putri Aisyah telah menemui akhir yang mengerikan di dalam hutan. Dalam dunia barunya, Aisyah mendapat perawatan hingga penglihatannya berangsur pulih. Meskipun kerinduan akan keluarganya tetap ada, ia mulai menikmati kehidupannya saat ini. Hari demi hari, Putri Aisyah semakin menikmati kehidupan barunya. Ia pun pergi ke pantai, taman hiburan, dan piknik bersama Albert. Kehadiran Albert membawa kebahagiaan yang tak terduga, dan perasaan pun mulai tumbuh di dalam hati sang putri. "Albert, maaf, aku harus kembali ke rumah." Aisyah akhirnya mengakui kegundahan hatinya. Wajah Albert pun berubah menjadi muram dan penuh kesedihan. "Aku mengerti," bisiknya dengan berat hati, meskipun ia sangat tidak rela kehilangan Putri Aisyah. Setelah permintaan sang putri, Albert pun mengantar Putri Aisyah kembali ke dalam hutan, tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Albert meyakini ada sebuah keajaiban di dalam hutan tersebut yang menghubungkan dunia mereka berdua. Setelah lama mencari, Albert dan sang putri akhirnya menemukan sebuah sinar yang diyakini merupakan jalan penghubung untuk kembali ke kerajaan sang putri. Akhirnya, Putri Aisyah melangkah masuk ke dalam portal waktu dan kembali ke kerajaan yang sangat dirindukannya. Meskipun telah kembali, hatinya masih terikat pada kenangan bersama Albert. Di tengah tanggung jawab kerajaannya, ia sering teringat pada dunia modern yang telah ia tinggalkan. Namun, Albert tidak bisa membiarkan Aisyah pergi begitu saja. Dengan tekad yang kuat, ia menemukan cara untuk melintasi waktu melalui portal waktu. Hatinya dipenuhi harapan untuk bertemu sang putri. Saat Albert melangkah keluar dari portal waktu, ia pun menyusuri hutan, berusaha menemukan istana Putri Aisyah. Setelah seharian berjalan, akhirnya ia menemukan istana megah milik sang putri. Dengan tekad yang kuat, Albert pun mendekati pengawal istana.
Ia mencoba menjelaskan bahwa ia mengenal Putri Aisyah dan mencoba meminta izin bisa bertemu dengan sang putri. Para pengawal membawa Albert memasuki aula istana. Setelah beberapa saat menunggu, Putri Aisyah pun tiba. "Albert!" serunya dengan tak percaya. Matanya bersinar penuh dengan kegembiraan. Albert dan Putri Aisyah saling berpelukan, akhirnya menemukan satu sama lain di dua dunia yang berbeda. Cinta mereka yang abadi membawa kebahagiaan tanpa akhir. Dan begitulah Putri Aisyah dan Albert hidup bahagia selamanya di istana. Cinta mereka melintasi waktu dan ruang, menyatukan dua dunia yang sangat berbeda. Pesan dari cerita ini adalah tentang kekuatan cinta yang melintasi batas waktu dan ruang. Cinta sejati mampu mengatasi rintangan apapun, baik dari dunia yang berbeda maupun situasi yang sulit. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan pentingnya kesetiaan dan kejujuran dalam perasaan. Meskipun Aisyah terjebak di dunia modern dan mulai mencintai kehidupannya di sana, ia tetap merindukan keluarga dan tanggung jawabnya sebagai seorang putri. Namun, pada akhirnya, cinta yang tulus antara Aisyah dan Albert menghubungkan kembali mereka berdua, membuktikan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya sendiri. Cerita ini juga mengajarkan bahwa iri hati dan niat jahat seperti yang ditujukan oleh Putri Lili tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Sebaliknya, kebaikan dan ketulusan hati Putri Aisyah membuatnya mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Sekian dulu ceritanya, nantikan kisah-kisah selanjutnya ya.